teman-teman Anamua, balik lagi di channel YouTube Anamua. Nah, senang banget rasanya aku bisa kembali aktif nih, bikin video ceria, bikin video tentang pembahasan yang sangat bermanfaat di dunia kecantikan. Apa aja sih yang mau aku bahas? Aduh, bikin kamu penasaran kan? Makanya kamu jangan lupa subscribe dulu channel YouTube aku dan jangan lupa dinyalakan tanda loncengnya. Jadi kalau aku bikin video baru, kamu nanti akan dapat notifikasinya. Oke deh teman-teman, sesuai dengan judul yang aku bikin, aku kali ini mau bercerita tentang permasalahan kulit yang sering sekali terjadi pada perempuan. Nggak cuma perempuan aja, cowok pun juga sering mengalaminya. Permasalahan kulit apa sih? Nah, kali ini aku mau bercerita tentang beruntusan. Nah, beruntusan ini juga menjadi salah satu pengalaman dari aku yang pernah aku alami dan ini sangat-sangat menjengkelkan sekali. Bahkan aku tuh kayak nggak bisa move on gara-gara yang namanya beruntusan ya. Jadi aku kayak nggak yang bisa keluar dengan bebas, terus ketemu teman-teman atau ketemu orang lain pun yang istilahnya masih orang dekat pun jadi kayak terkucil gitu ya, kayak merasa tuh diri, aduh aku tuh jelek banget, insecure banget, cuma gara-gara kulit ini ngerasa jadi yang bedosol gitu ya. Nah, ciri-ciri dari beruntusan ini biasanya tuh kalau jerawat kan gede-gede, nah ya ini tuh kayak kecil-kecil nggak karuan tapi juga nggak rata, aneh deh pokoknya, nggak enak banget. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan beruntusan itu? Nah teman-teman, beruntusan itu adalah kondisi yang menggambarkan keadaan kulit yang permukaannya itu tuh terasa kasar dan tidak rata jika diraba. Beruntusan ini tuh terasa seperti bintik-bintik kecil yang menonjol pada kulit kita. Masalah kulit ini sebetulnya bukanlah sebuah istilah medis, tapi memang kita menyebutnya tuh umumnya kita nyebutnya tuh dengan kata beruntusan gitu ya. Penyebab beruntusan itu tuh bisa disebabkan oleh banyak faktor dan banyak hal teman-teman. Seperti diantaranya adalah komedo, terus juga iritasi wajah, terus juga dermatitis. Ada lagi juga biasanya tuh kayak cikal bakal kemunculan beruntusan yang paling sering tuh bisa hormon, stres, produksi keringat yang berlebih, terus penggunaan obat-obatan tertentu, penggunaan kosmetik atau produk skincare, perawatan kulit yang tidak cocok, kadang juga kebersihan kulit yang tidak terjaga dengan baik. Misalnya menyentuh kulit dengan tangan dan juga biasanya sebelum tidur kita nggak rutin membersihkan wajah. Itu bisa menyebabkan wajah kita menjadi beruntusan deh. Nah teman-teman, cara ampuh untuk menghilangkan beruntusan di wajah itu adalah dengan menerapkan perawatan dasar untuk kulit yang benar. Caranya kita harus rutin membersihkan wajah setidaknya 2 kali dalam sehari ketika kita bangun tidur dan juga sebelum tidur. Nah, pilihlah sabun cuci muka yang sesuai dengan tipe kulit kita. Karena kulit beruntusan ini nggak cuma bisa dialami oleh orang-orang yang cenderung berkulit berminyak, tapi juga orang yang berkulit kering pun juga bisa mengalami yang namanya beruntusan. Jadi kurang lebih kayak berjerawat lah ya. Orang yang kulit kering juga bisa berjerawat. Orang yang kulitnya berminyak pun juga justru ini tuh rentan banget yang namanya bisa berjerawat. Jadi beruntusan pun juga sama, orang kulit yang kering bisa beruntusan dan orang untuk kulit yang cenderung berminyak ini juga bisa beruntusan. Jadi kita tuh harus sesuai dalam memilih yang namanya facial foam untuk kulit kita yang mengalami beruntusan. Kebetulan nih teman-teman, kalau kulit aku tuh cenderung yang berminyak ya, jadi aku tuh selalu memilih yang namanya facial foam yang sesuai banget untuk kulit aku yang berminyak, yaitu kalau aku pilihnya Citra facial foam yang green tea, kalau nggak gitu JF sulfur, itu yang aku pakai. Dan yang kedua teman-teman, kalau beruntusan ini beda sama yang namanya jerawatan ya, karena kalau beruntusan ini tuh kayak yang masalah kulit yang sangat sensitif banget gitu. Jadi
kalau aku pribadi itu tuh aku nggak terlalu memakai skincare yang berlayer-layer atau banyak sekali menggunakan produk-produk yang aku tempelkan untuk menyembuhkan beruntusanku itu. Jadi ini tuh kayak apa ya, caranya tuh seringan itu dan sesimpel itu cara yang aku pakai. Yang kedua, setelah membersihkan wajah, biasanya sih kalau aku sih pembersihan wajah selain pakai sabun cuci muka, itu sebelumnya aku pakai pembersih dan penyegar dulu ya. Dan yang selalu aku pakai itu yang harganya ekonomis. Biasanya aku pakai, kalau enggak pakai yang produknya Viva, yang extra green tea, biasanya aku pakai produknya Herboris gitu. Nah, setelah itu dicuci muka, bersihin wajah kita. Biasanya kalau aku pribadi itu tuh aku pakai yang Citra extra green tea yang seperti ini gambarnya. Kalau enggak gitu, menggunakan sabun JF sulfur yang anti akne. Kemudian kalau wajah kita udah dibersihkan menggunakan facial foam, sebelum tidur ini ya, itu dikeringkan dulu. Setelah menggunakan pembersih wajah yang tadi, facial foam tadi, kita keringkan wajah kita dulu. Setelah kering banget ya, langsung aja aku menggunakan, biasanya aku menggunakan ini. Nah ini. Nah, kenapa aku menggunakan Vaseline Petroleum Gel? Karena ini tuh kayak bersifat non comedogenic. Jadi ini tuh bagus banget untuk mengatasi masalah kulit yang berkomedo dan juga untuk masalah kulit beruntusan. Meski gel ini tuh sering dipakai untuk melembabkan kulit, sebenarnya juga bisa menghilangkan yang namanya beruntusan loh. Vaseline Petroleum Gel ini tidak menyebabkan pori-pori tersumbat dan mengandung 100% petroleum jelly yang bersifat non comedogenic. Nah, ini perawatan yang biasa aku gunakan untuk malam hari. Jadi teman-teman, perlu aku ingatkan sekali lagi ya. Jadi perlu aku ulangi lagi caranya. Biasanya kalau aku dibersihkan dulu wajahnya menggunakan pembersih dan penyegar. Kemudian kita cuci wajah kita menggunakan sabun cuci muka. Kalau aku biasanya pakai Citra Green Tea atau pakai sabun JF Sulfur. Habis itu wajah tuh dikeringkan pakai handuk dan kemudian menggunakan Vaseline yang Petroleum Gel. Bahkan aku tuh kayak saking cintanya sama produk ini ya, aku tuh punya dua. Yang satu tuh ori Arab Saudi, yang satu tuh ori Mesir. Nah, ini tuh yang selalu aku pakai setiap hari dan ini tuh juga bagus banget selain untuk muka, untuk bagian lipatan-lipatan kulit yang kering dan kasar, ini tuh juga bisa bagus banget. Oke deh teman-teman, itu tadi perawatan yang biasa aku gunakan pas malam harinya. Nah, sekarang ini tuh beralih kita ke perawatan yang pada pagi harinya. Nah, pagi harinya teman-teman setelah bangun tidur, aku biasa memakai teknik pembersihan 2 langkah. Pakai pembersih dan juga penyegar. Setelah itu menggunakan sabun yang aku bilang tadi, yaitu sabun Citra yang extra green tea, kalau nggak gitu JF Sulfur. Setelah itu paginya baru deh aku memakai yang namanya serum yang anti akne. Kamu bisa pilih serum apa aja deh, yang penting ada embel-embelnya anti akne. Karena kalau menurut aku beruntusan dan juga berjerawat itu kayak beda-beda tipis. Dan itu yang serum untuk anti akne itu bisa kamu pakai kalau kamu pas lagi beruntusan, itu juga bisa dipakai. Nah, kalau aku biasanya aku pakai yang Hana Sweeping itu loh ya, itu tuh sangat murah banget, harganya cuma 15.000. Kamu bisa dapatkan itu di mana saja, atau kamu juga bisa memakai serum Rorex yang green tea. Kemudian teman-teman, setelah kamu menggunakan serum, tunggu serumnya itu meresap di kulit wajah kamu. Setelah serumnya ini meresap ya, kemudian kamu pakai aloe vera gel. Aloe vera gel pun ini kamu bisa mendapatkannya tuh mereknya nggak cuma satu merek teman-teman, sembarang apa aja. Kalau aku sih biasanya aku pakai aloe vera gel yang mereknya Herboris. Tapi kalau kamu di rumah punyanya tuh merek Viva atau Nature Republic, atau biasanya kamu pakai punyanya Wardah, it's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting setelah serum kamu pakai aloe vera gel. Kemudian teman-teman, kalau kita menggunakan aloe vera gel terus kita menggunakan serum, biasanya itu wajah itu tuh kayak yang berminyak banget gitu ya. Jadi untuk menyiasatinya, aku biasanya menggunakan bedak bayi atau bedak tabur ini untuk
menyiasati kilau pada minyak yang berlebih pada wajah kita setelah kita menggunakan produk dari aloe vera gel itu tadi. Ingat ya, aloe vera gelnya itu tuh mereknya apa aja yang kamu biasa pakai di rumah. Terus teman-teman, kalau terpaksa memang kita harus beraktivitas di luar ruangan pada siang hari, kita nggak usah pakai sunscreen atau teman-temannya, tapi kita pakai aja pelindung alami kayak topi, masker, face shield, helm yang ada penutup wajahnya, agar wajah tuh nggak terpapar langsung oleh sinar matahari. Kalau rutin dilakukan tanpa rasa malas, ini tuh bisa sembuh antara 1 minggu sampai 10 hari. Nah, itu paling cepatnya. Jadi teman-teman, kalau kita tuh lagi beruntusan, kita tuh diusahakan saja wajahnya tuh jangan terlalu banyak dikasih macem-macem kayak sun cream, terus pelembab yang berat-berat itu jangan. Jadi mending tuh cuma pakai serum, kalau enggak aloe vera gel itu aja udah cukup. Dan bedaknya pun jangan bedak yang padat, bedaknya cuma bedak tabur, kalau nggak gitu bedak bayi. Itu udah aman banget buat kita semuanya para wanita. Oke deh teman-teman, semoga informasi yang aku kasih ke kamu itu tadi bermanfaat ya. Dan terima kasih untuk perhatian kamu semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Ana, bye-bye.